hidupnya berkah karena dari beliau banyak manfaat dan terobosan di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita dengarkan tausiah, pasang kuping kita baik-baik dan dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Haji Khairul Huda Mursyid pada beliau di persidangan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa ba'd. Hadirin mukarramin, para alim ulama wal ustadzat, khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Fadilatul Imam Al-Ustaz Al-Abu Yahya Jawazakallahu Khair, Allah bituli hayati wa nafa'ani wa bi ulumihi. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abu Yahya Mansur, kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Kiai Iwan Setiawan, MC kita Ustaz Baihaqi, dan para guru yang lainnya yang tadi disebutkan oleh MC. Mudah-mudahan semuanya itu membawa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus kita semua yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Al-Mujahidin, mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, sahabat jamaah wasilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah. Al-Quran mengatakan inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Yang dimaksud dengan minha arba'atun hurum ini adalah yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, pada pagi hari ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bagian daripada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melaksanakan taat kepada Allah di bulan-bulan Muharram, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, siapa yang bermaksiat di bulan-bulan yang dicintai oleh Allah, di bulan yang diharapkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun dosanya berlipat ganda. Ini kita pagi-pagi hari ini kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dua bentuk ibadah yang kita sebut dengan ibadah musiman, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji, ibadah kurban mengikuti jejak
laku beliau Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semua hamba Allah yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim sejak beliau masih ada orang tuanya, dia mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah enggak diuji oleh Allah? Diuji. Raja Namrud turun karena dia enggak mau mengakui sebagai Tuhannya. Tuh Namrud dibakar hidup-hidup oleh Ibrahim. Allah bilang ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu api tiba-tiba menjadi adem, bukan dingin bang. Kalau dingin kita kedinginan repot juga. Adem, nggak panas, nggak membakar, nggak mendinginkan. Apakah sampai di situ ujian beliau Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Enggak. Ketika beliau memiliki banyak harta, bergelimangan harta, dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, kekasih Allah. Malaikat Jibril sebagai pembawa malaikat-malaikat yang lain protes sama Allah sebagai perwakilan. Kata malaikat Jibril, ya Allah, kenapa engkau bilang engkau juluki Ibrahim Khalilullah, kekasih engkau? Padahal Ibrahim memiliki harta yang banyak. Dia sibuk dengan hartanya. Ini kalau bahasa kita sekarang, kalau kita nih ngeliat kulitnya doang bang, kita ngeliat kulitnya doang, kita nggak lihat isinya. Kata Allah, wahai malaikat, engkau jangan lihat luarnya Ibrahim, tapi engkau lihat isi beliau Ibrahim, di mana Ibrahim cinta keimanannya kepadaku sangatlah luar biasa. Diizinkan itu malaikat sama Allah supaya goda Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim digoda tuh lagi sedang ibadah kepada Allah di pojokan. Kalau bahasa kita mas sekarang lagi pada tawajuh. Malaikat datang Ibrahim. Ini bahasa kita bang ya. Ono kandang lu dikit lagi mau habis kemakan api. Semuanya lu kan nggak punya apa-apa kalau udah kebakar sama api. Ibrahim bilang, aku terlahir tidak membawa apa-apa. Semua yang ada padaku adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah ingin ambil kembali titipan itu, aku ikhlas, aku ridho. Tuh Ibrahim Pak. Ini kan kita tadi kita lihat guru kita lagi menerangkan tentang masalah kurban. Sampai-sampai beliau mengeluarkan hadis, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musliman. Fala yaqrabanna, ini yang kita khawatirkan, yang kita takutin. Kadang-kadang kita tiap tahun yang kita siapin bukan kambing, bukan duit, bukan buat takarub kepada Allah. Yang kita siapin tusuk sate marang. Iya. Bener nggak? Mbak, buat apaan tuh mbak? Karena lu kasih korban dong. Nyate. Nah terus lagi itu buat besok kita nyate. Bukannya kita siapin duit buat bakal korban, tapi kita siapin untuk susuk sate sama arang. Ini model kita. Jangan pelit-pelit. Apalagi cuma 100.000 ya. Tadi lu ngomong doang begitu lu korban ya. Saya korban tiap tahun sapi pak. Alhamdulillah. Apakah kita sudah? Enggak. Siapa yang banyak berkorban untuk Allah pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Ibrahim nggak sampai di situ, kita kembali lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang 80 tahun la'alal qaul beliau menikah dengan Siti Sarah, nggak punya anak. Begitu 80 tahun beliau menikah, terus Siti Sarah pak bilang, "Bang, kita nggak punya anak ini bang, kamu nikah aja lagi tuh bang." Gitu kira-kira. Kalau orang kita dulu kan, kalau nggak punya anak kita mau anak tuh. Kalau Siti Sarah nggak punya anak, suruh nikah lagi. Ini kan pelajaran sebetulnya. Kalau seandainya kita nggak punya anak, lama nikah lagi bang. Ntar punya anak, begitu nikah lagi punya anak, Siti Hajar punya anak lagi, Siti Sarah punya anak, Siti Hajar punya anak. Singkat cerita, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra, lalu dinamakan Ismail alaihissalam. Kemudian Allah uji lagi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
beliau bermimpi bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong sama anaknya, karena beliau belum pernah punya anak saat itu. Beliau mohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Enggak sekali, enggak dua kali beliau berdoa kepada Allah. Ini adalah bagian daripada ajaran beliau untuk kita semuanya. Kalau kita pengen punya anak, ngomong sama Allah, minta sama Allah. Nabi Ibrahim minta sama Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunialah aku seorang keturunan dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Nabi Allah Ibrahim, Nabi pasti solehnya. Nabi keimanannya pasti kuat kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ini pesan moral yang pertama. Yang kedua, karena beliau pesan kepada Allah, Allah kabulkan pesanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jawaban Ismail ketika ayahandanya mengatakan, wahai anakku, inni arafil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, kalau bunaya itu maknanya anak kesayangan. Kalau bahasa kita itu, Tom, gua malam ngimpi, bukan sekali dua kali, Tom, udah 3 kali lebih ini gua ngimpi. Ngimpi apa enggak? Bahwasanya aku menyembelih engkau. Anni azbahuka fandur madza tara. Bagaimana menurut engkau wahai Ismail? Jawaban sebagai hamba Allah yang soleh, karena Nabi Allah Ibrahim minta supaya diberikan keturunan oleh Allah dari golongan hamba yang soleh. Dijawab pada saat itu, ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah andaku, kalau seandainya itu perintah Allah, kerjain, maka engkau akan mendapatkan aku sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Ini pesan moralnya, kita kudu minta sama Allah. Artinya kita sering banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijawab oleh Allah dengan jawaban anak yang soleh. Hadirin sahabat jamaah taklim Porsila yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita yang dihadirkan pada pagi hari ini, yang diberikan kesempatan keluasan rezeki, bukan kaya, bukan bang, makanya hadisnya mankan lau saatan, keluasan rezeki, bukan siapa yang diberikan kekayaan, bukan. Sebab berapa banyak orang yang duitnya banyak, orang kaya ogah korban, ada nggak? Berapa banyak orang yang diberikan rezeki banyak, duitnya banyak, kaya ogah haji, ada nggak? Banyak. Makanya diberikan keluasan rezeki. Keluasan rezeki itu hati yang wasi', hati yang luas juga termasuk rezeki. Kesehatan juga termasuk rezeki. Siapa yang diberikan rezeki, maka ayo siapin. Masih ada waktu berapa hari lagi nih? 5 hari lagi ya? Banyak. 5 hari lagi, tambah hari tasyrik tuh. Kita siapin, kita niatin. Kali-kali aja besok omekan jempol, kan begitu. Kita niatin aja dari sekarang bahwa saya pengen kurban dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini diberikan sehat afiat, umur yang bermanfaat, dan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan untuk diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.